I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda Bapak pada hari ini? Alhamdulillah, bisa tetap semangat. Allahu Akbar. Oke. Apakah benar ini kelas 12 IPS? Benar Bapak. Ya, benar ya. Hari ini sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Ketua kelasnya siapkan. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pada hari ini kita akan belajar tentang berperilaku qanaah. Ya, berperilaku qanaah. Ada yang tahu nggak qanaah? Anda Bapak kelas 12? Tidak tahu Pak. Ya, tahu ya. Oke. Kita masuk ke pengertian qanaah. Qanaah berasal dari bahasa Arab yaitu qanaah yaqna'u qana'an qana'atan, yang berarti suka menerima yang dibagikan kepadanya atau bersifat rela. Bapak ulang lagi, kata qanaah berasal dari bahasa Arab yaitu qana'a yaqna'u qana'an qana'atan, yang berarti suka menerima yang dibagikan kepadanya atau rela. Kemudian secara istilah, qanaah berarti menerima keputusan Allah dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya itu. Jadi qanaah di sini bisa ditarik garis bahwasanya kita menerima keputusan Allah dengan tidak mengeluh. Kemudian kita masuk ke dalil tentang qanaah. Dalil qanaah ini terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 32. Yang mana berbunyi wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma katasabu walin nisa'i nasibum mimma katasaban. Was'alullahu min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Kata Allah yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maksud dari ayat tersebut ialah Allah Subhanahu wa taala melebihkan apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan janganlah kita merasa iri terhadap apa-apa yang telah dikaruniakan kepada Allah pada mereka atas kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Seperti itu. Ya, ada Bapak semuanya. Jadi kita jangan merasa iri gitu. Kemudian adapun contoh qanaah, ya. Contoh qanaah dalam hidup. Yang pertama, rajin bekerja dan berusaha untuk mencapai hasil yang terbaik. Maksud dari qanaah dan contohnya dalam Islam di sini bukan hanya memerintahkan manusia untuk berdiam diri saja dan pasrah akan keadaan, tidak putus asa gitu. Kemudian apa selanjutnya, yaitu melainkan untuk senantiasa tetap berusaha. Ya, kita di sini untuk tetap berusaha di sini adalah bekerja semaksimal mungkin. Supaya apa? Rajin bekerja agar mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi seandainya kita contoh, ketika kita ingin belajar sholat, kita harus ada usaha-usaha, ya, supaya dengan usaha tersebut kita bisa mengerti lebih tentang sholat. Itu contohnya. Tak lupa
tentu diiringi dengan doa supaya agar senantiasa mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di sini Bapak ambil kesimpulan bahwasannya dengan usaha-usaha yang kita lakukan maka diiringi dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya tidak mudah kecewa dan berputus asa. Ya, jadi anak-anak Bapak semuanya ketika kita nih misal setelah merasa cukup ya, sudah bercukup keras untuk berusaha bekerja, namun hasilnya belum maksimal, maka kita tak perlu kecewa ya, teruslah berpasrah kepada Allah. Misal kalian ingin membuat suatu project robot, misal kalian membuat robot ya, kalian buat robot usaha, nah pas kalian buat robot setelah menjalankan programnya malah gak berhasil ya, mungkin ada sistem dari robotnya yang kurang atau apa, kalian jangan kecewa, kalian teruslah berusaha, sehingga kalian terus berusaha insya Allah kalian terus memberikan jalan yang terbaik dalam hidup kalian. Kemudian selanjutnya yaitu tentang ya qanaah dalam hidup, yaitu hidupnya sederhana dan tidak tamak. Ketahuilah anak-anak Bapak semuanya, sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu dan Rasulnya sangat menyukai hamba-hambanya atau umatnya yang hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan, tidak berfoya-foya, tidak memberikan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya, dan selalu bisa menyesuaikan diri dengan keadaan di setiap perjalanan hidupnya. Dia sesuaikan dengan perjalanan hidupnya, tidak mengikuti tren-tren di zaman sekarang. Ya, kalau misalnya contoh di zaman sekarang tuh tren-tren tuh makin meningkat ya, kita lihat. Maka dari itu kita harus bersifat sederhana. Kita contoh dengan Rasulullah. Rasulullah ketika menjadi nabi dan rasul ya, Rasulullah itu memiliki sifat sederhana ya kepada umatnya, kepada orang-orang terdekatnya. Beliau tidak menampakkan kekayaannya, melainkan Rasulullah menampakkan kesederhanaan beliau dalam hidup. Maka dari itu kita harus mencontoh oleh Rasulullah SAW. Bayangkan, saking sederhananya Rasulullah tidur di pelepah kurma. Ya, bantalnya itu terbuat dari pelepah kurma, ya, kasurnya juga. Itu saking sederhananya Rasul kita. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu selalu bersyukur atas apa karunia yang didapatkan Allah. Anak-anak Bapak semuanya, bersyukur itu adalah obat yang paling indah dalam kehidupan. Jika kita bisa senantiasa bersyukur apa yang telah Allah berikan kepada kita, kemudian senantiasa kita ikhlas menerima segala sesuatu yang telah diberikan Allah untuk kita, maka kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Dan termasuk orang-orang qanaah. Orang-orang qanaah itu adalah orang-orang yang bersyukur apa yang Allah berikan kepadanya. Kemudian selanjutnya tidak merasa iri serta dengki atas apa yang didapatkan oleh orang lain. Ya, tidak merasa iri ya kepada didapatkan oleh orang lain. Saat orang lain misal meraih kesuksesan atau mendapatkan sesuatu yang mungkin juga kita idamkan, maka kita tidak perlu iri dan dengki, sebab kita percaya bahwa Allah sudah mengatur rezekinya masing-masing dan rezeki itu tidak akan tertukar. Maka dari itu anak Bapak semuanya, tetap kalian rendah hati, rendah diri ya, terus berusaha menjadi orang yang baik dan menjadi orang-orang yang tidak mudah dengki ataupun iri atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dan situasinya kebalik. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, pasti orang-orang lain iri kepada apa yang kita miliki, apa yang kita capai. Maka dari itu kita harus
memiliki sifat sederhana, tidak merasa iri dan dengki kepada apa yang orang lain dapatkan. Kemudian adapun kisah dari Maimun Ibnu Mahron. Ada satu kisah yang menjadi topik materi kita hari ini, yaitu tentang kisah Maimun Ibnu Mahron. Bersahaja itu indah. Maimun Ibnu Mahron mengatakan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz menyuruh agar aku mengunjunginya 2 kali setiap bulan. Suatu hari saya menemuinya. Beliau melihatku di singgasananya. Maka saya pun diizinkan masuk sebelum saya sampai di depan pintu. Ini kisahnya ya, ini ada hikmah di balik itu. Lalu saya masuk. Tiba-tiba beliau sedang duduk di atas tikar sembari menambal baju gamisnya. Saya mengucapkan salam kepadanya, beliau pun menjawab salamku. Beliau menyuruhku duduk di atas, maka saya pun duduk bersamanya. Mulailah beliau menanyakan permasalahan-permasalahannya. Beliau menanyakan tentang masalah yang kuhadapi. Ini Maimun Ibnu Mahron yang menceritakan. Ketika saya telah bangkit untuk pamit, saya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, saya lihat tidak ada keluargamu yang berusaha mencukupi kebutuhanmu." Apa kata beliau? Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan bahwasannya menjawab, "Hai Maimun, untuk urusan dunia, cukupkanlah diri kamu dengan sekedar makan saja. Hari ini kami berada di kehidupan dunia dan besok kami akan hidup di alam yang lain." Kemudian saya pun keluar. Dalam syair disebutkan bahwasanya ketika kami makan ala kadarnya dan kami tidur tanpa selimut di kolong langit, maka Amirul Mukminin menginginkan kehidupan seperti kami dengan semua kesederhanaan dan kepapaan. Jadi pada pelajaran kita hari ini bahwasanya sederhana itu penting, karena dengan kita memiliki sifat sederhana, kita melahirkan sifat-sifat qanaah di dalam diri kita, merasa cukup yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu anak bapak kelas 12 IPS, jadilah kalian seseorang yang memiliki sifat qanaah. Orang-orang yang merasa cukup apa yang Allah berikan padanya. Dan tidak pula menjadi orang-orang yang merasa kekurangan. Merasa cukup. Ya, apa-apa yang Allah berikan pada kita. Mungkin pelajaran kita cukup sampai di sini. Akhir kata, silakan kalian kerjakan PR-nya ya. Halaman 12. Insya Allah pekan depan kita akan koreksi bersama-sama tugas yang kalian kerjakan. Mungkin pelajaran kita cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.